Oke, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya ya, Adik, di kuliah Ilmu Reproduksi yang minggu ke-10. Gimana yang minggu kemarin kalau misalnya adik-adik masih ada pertanyaan atau belum jelas, bisa diskusi dengan saya secara langsung via WA atau email. Nah, saat ini sekarang kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu masih dalam siklus estrus, kita masuk ke fase luteal, yaitu metaestrus dan diestrus. Jadi sedikit mengulang materi yang kemarin, kita belajar mengenai siklus estrus. Kalau sebelum UTS adik-adik sudah belajar mengenai perkembangan folikel, kemudian perkembangan spermatozoa, gametogenesis ya, kemudian organnya seperti apa. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai saat mereka masuk masa pubertas, yaitu masa di mana organ-organ reproduksi sudah berfungsi normal dan bisa menghasilkan ovum serta spermatozoa. Nah, fungsi normal itu kalau pada betina ditandai dengan adanya siklus estrus. Ini umumnya dijumpai pada ternak-ternak ruminansia seperti sapi, kambing, dan domba. Untuk unggas itu beda lagi. Nah, terkhusus untuk siklus estrus, kita bicara pada ternak saat ini di ruminansia. Kira-kira siklus estrus pada setiap ternak, terutama sapi, itu berkisar antara 18 sampai 21 hari. Pada sapi, 21 hari. Jadi, pada setiap 21 hari, sapi akan mengalami ovulasi. Yang itu berarti saat ovulasi dia bisa dikawinkan. Dengan harapan dia akan bunting sehingga 21 hari kemudian seharusnya dia tidak estrus lagi. Nah, kemarin kita sudah masuk ke fase yang pertama, fase folikuler, yaitu ada proestrus dan estrus. Di mana fase proestrus adalah fase masa persiapan perkembangan folikel untuk mencapai ovulasi. Nah, proestrus itu paling panjang, kira-kira berlangsung 17 hari. Nah, dia beraktivitas seperti itu menggunakan aksi hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang disekresikan dari pituitari. Nah, FSH ini akan membantu ovarium untuk mematangkan sel-sel telur yang sudah ada atau mematangkan folikel-folikel yang nantinya akan menjadi sel telur yang akan diovulasikan. Nah, pada saat perkembangan folikel ini adalah hormon FSH yang berperan. Tapi seiring berjalannya waktu mendekati estrus, maka peran FSH sedikit demi sedikit digantikan oleh hormon estrogen. Nah, jadi ada yang namanya negative feedback. Negative feedback itu adalah jika satu hormon dikeluarkan, disekresikan, dia akan menghambat sekresi hormon yang lainnya. Contohnya FSH tadi. FSH dia disekresikan untuk perkembangan folikel. Tapi saat folikel itu sudah mencapai degraf, FSH akan sedikit demi sedikit mencapai ke batas basalnya, digantikan oleh estrogen. Ini namanya kinerja hormon negatif feedback. Ada nanti kinerja positif feedback, di mana satu hormon disekresikan akan menambah jumlah hormon lain yang sudah disekresikan. Nah, jadi merefresh materi kemarin seperti itu ya. Dan terjadilah estrus, di mana estrus itu adalah saat dia
mulai mengovulasikan ovum. Jadi ovum dikeluarkan dari ovarium dengan peran hormon LH. LH itu kepanjangannya adalah luteinizing hormone, disekresikan oleh pituitari. Berbeda dengan estrogen tadi. Estrogen disekresikan oleh ovarium. Nah, setelah munculnya LH, maka follicle graft tadi akan adanya hormon RH, dia akan melonjak tinggi sehingga menyebabkan membran pada follicle graft itu sobek dan akhirnya ovum bisa keluar. Setelah membran ovarium tadi yang berisi follicle graft tadi sobek, maka ovumnya keluar. Itulah yang namanya ovulasi. Nah, sekarang kita masuk ke fase metastrus. Fase metastrus itu adalah fase yang terjadi segera setelah estrus. Nah, metastrus itu berarti ovum sudah diovulasikan. Kemudian corpus luteum tumbuh cepat dari sel-sel granulosa folikel yang telah pecah di bawah pengaruh LH. Jadi, bekasnya tadi follicle graft yang sudah keluar ovumnya, dia menjadi corpus luteum. Nah, ini sama seperti jika adik-adik punya jerawat. Kalau adik-adik punya jerawat yang sudah matang itu, yang sangat besar itu, yang sudah kelihatan putih. Nah, itu kalau jerawatnya sudah keluar, bekasnya jerawat itu yang namanya corpus luteum. Kulitnya yang merah itu tadi namanya corpus luteum. Nah, corpus luteum ini dia akan bertahan menunggu jika terjadi kebuntingan karena dia akan mensekresikan hormon progesteron yang fungsinya adalah menyokong terjadinya kebuntingan. Nah, adanya progesteron yang dihasilkan oleh corpus luteum ini itu memberikan negatif feedback pada sekresi FSH sehingga menghambat pembentukan follicle graft sehingga sementara dia mencegah terjadinya estrus. Karena ini masuk fase folikuler. Kenapa dikatakan fase folikuler? Karena mengapa dikatakan fase luteal? Karena ada perubahan jaringan luteal yang dipengaruhi oleh corpus luteum setelah ovulasi. Kira-kira berlangsung 2-3 hari. Setelah fase metastrus, kita akan menemui yang namanya fase Sebentar, metastrus dulu ya. Jadi metastrus itu kira-kira ada di sini. Hari kedua, 3, 4, dan 5. Jika estrus itu adalah hari pertama, maka dia adalah hari kedua, 3, 4, dan 5. Gejala metastrus itu bisa kita pantau jika keluar cairan yang keruh dan kental dari vagina si sapi atau kambing atau domba. Nah, ini sudah metastrus yang berarti dia sudah estrus, dia sudah ovulasi. Sehingga jika inseminasi buatan itu dilakukan pada saat ini, maka kebuntingan tidak akan terjadi. Nah, pada fase ini juga disekresikan hormon luteotropik hormon atau LTH. Fungsinya mempertahankan corpus luteum. Jadi, corpus luteum itu dia mensekresikan progesteron, tapi bertahannya corpus luteum itu disokong oleh hormon LTH. Nah, kalau kita melihat di vaginal sitologinya kemarin ya, jadi kalau jaringan vagina itu kita usap, kemudian kita rendam dalam larutan pewarnaan gimsa namanya, dan kita lihat di bawah mikroskop, dia akan berbentuk seperti ini.
bulat ya, bulat, kemudian kompak, berinti, dan mulai terlihat leukosit. Nah, pada saat metes terus, sel parabasal muncul lagi. Kemudian neutrofil terlihat lagi. Dan sel superficial yang tadinya terlihat pada saat estrus itu kurang dari 20%. Pada fase selanjutnya adalah diestrus. Diestrus ini adalah fase terakhir pada masa atau siklus estrus. Ya, dia pada tahap folikuler akhir. Pada tahap luteal akhir. Diestrus itu di sini dijumpai korpus luteumnya menjadi matang dan pengaruh progesteron itu sangat tinggi. Pengaruh dari progesteron ini menyebabkan endometrium atau bagian dalam daripada dinding rahim itu menebal, kemudian serviknya tertutup rapat dan mukosa vaginanya pucat. Nah, pada masa ini jika terjadi kebuntingan, kemudian embrio menempel pada dinding endometrium, itu dia CL atau korpus luteum itu akan bertahan sampai di akhir kebuntingan, sampai dia beranak. Karena adanya embrio itu didukung oleh perkembangannya, ya, supaya rahimnya tetap kuat, itu didukung oleh hormon progesteron yang disekresikan oleh korpus luteum. Begitu pula LTH, dia akan terus disekresikan oleh kelenjar pituitari untuk mendukung korpus luteum. Nah, jika tidak terjadi kebuntingan, maka di fase ini juga mulai terjadi perkembangan folikel primer. Itu artinya ada negatif feedback dari FSH yang mulai disekresikan terhadap progesteron. Jadi kalau ada folikel mulai berkembang, maka progesteron akan menurun ke nilai basalnya. Bukan hilang tapi ke nilai basalnya atau ke batas bawahnya, dan akhirnya kembali ke fase folikuler yaitu proestrus. Nah, kalau kita lihat tahapan diestrus itu kira-kira dari hari ke-6 atau ke-7 sampai kira-kira hari ke-18. Jadi di sini jika tidak terjadi kebuntingan, maka korpus luteum itu akan regresi. Regresi itu hilang. Dia akan berubah menjadi putih yang biasanya kita sebut dengan korpus albikan. Nah, kalau dia sudah mulai putih lagi berarti ada perkembangan fase folikuler. Yang itu berarti FSH lagi yang berperan. Dia menggantikan progesteron dan LTH yang sebelumnya bermaksud mempertahankan korpus luteum. Nah, ini ya. Nah, kalau kita lihat vaginal sitologinya, itu mulai terlihat neutrofilnya mulai banyak lagi, kemudian sel parabasalnya muncul lagi, dan warna sel vaginal lebih pucat. Jadi secara keseluruhan warnanya itu pucat, tidak ungu. Kalau diberi perwarnaan dengan kimsa, karena ada penurunan vaskularisasi. Pada saat mendekati estrus, aliran darah di organ reproduksi, ya, di bagian rahim, ovarium, itu akan sangat tinggi karena dia mempersiapkan untuk proses ovulasi. Begitu pula jika terjadi kebuntingan, maka aliran darah ke saluran reproduksi itu akan lebih banyak, lebih cepat. Aktivitasnya lebih tinggi daripada jika tidak ada aktivitas ovulasi atau kebuntingan. Nah,
Pada masa diestrus ini, jika tidak terjadi kebuntingan, maka tadi vaskularisasi atau aliran darah ke organ reproduksi itu menurun, sehingga rata-rata warna selnya, vaginalnya dia lebih pucat. Nah, supaya kalian tidak lupa, ada 4 ya, proestrus, estrus, metaestrus, diestrus. Proestrus dan estrus adalah fase folikuler, metaestrus dan diestrus adalah fase luteal. Nah, jadi kita dapat mengamati siklus estrus pada ternak itu dengan beberapa metode. Antara lain, pertama, kita melihat sekresi cairan dari vulvanya. Kemudian perilaku ternaknya. Jika dia menunjukkan gejala 3A, B, C, berarti mungkin dia estrus. Kemudian kedua, kita bisa melihat dari vaginal sitologinya atau karakteristik sel vaginalnya. Bisa memberikan informasi kepada kita sampai tahap mana dia estrus. Nah, yang terakhir itu adalah cara yang paling manual, yang sangat mudah dilakukan, yaitu dengan pencatatan. Jadi, jika nanti adik-adik punya kandang sendiri, punya ternak sendiri, kemudian atau mungkin adik-adik ini mengelola di suatu kandang atau peternakan yang besar, nah pencatatan itu sangat perlu. Nah, pencatatan meliputi ya kapan dia estrus, kemudian kapan seharusnya dia harusnya estrus, kapan dia beranak, kapan dia tidak bunting, kenapa dia tidak bunting, berapa kali dia dikawinkan tapi dia tidak bunting. Nah, itu perlu dicatat. Misalnya kita catat hari ini dia estrus, berarti estimasi 21 hari kemudian seharusnya dia estrus lagi. Nah, jadi sesuai dengan vaginal sitologinya tadi, ada 4 sel ya yang kita bisa amati, yaitu anuklear, superficial, intermediate, dan parabasal. Anuklear itu kita lihat pada saat estrus. Sel superficial itu juga kita lihat atau kita temui pada saat fase estrus. Sedangkan sel parabasal yang terlihat kompak itu terlihat pada saat proestrus dan akhir metaestrus serta akhir diestrus. Nah, kalau kita melihat dari grafik tahapan perkembangannya atau grafik tahapan estrusnya, jadi di sini ada fase misalnya dia anestrus itu tidak estrus ya. Kemudian masuk masa proestrus, estrus, di sini ada metaestrus, kemudian diestrus ya. Jadi di sini kita lihat tahapannya grafiknya dari tebal dinding vaginalnya, kemudian jenis sel vaginalnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kemudian estrogennya ya. Jadi pada saat anestrus itu karena blood supply atau aliran darah ke bagian organ reproduksi, terutama vagina, dinding vagina itu rendah, maka dindingnya tipis. Kemudian jika kita lihat dari vaginal sitologinya, sel parabasalnya kompak, ya, dan plasma estrogennya atau estrogen, kandungan hormon estrogen dalam darahnya itu rendah. Nah, pada saat memasuki dia fase proestrus, pada awal fase proestrus ditemui neutrofil pada vaginal sitologinya, dan dinding daripada vagina mulai menebal. Begitu pula saat pertengahan proestrus, dindingnya vagina semakin menebal,
Kemudian sel parabasalnya tidak bulat lagi, mulai pipih. Dan pada akhir masa proestrus, dinding vaginalnya sudah tebal, itu berarti aliran darahnya sudah meningkat. Kemudian sel parabasalnya sudah pipih. Sel parabasal yang pipih ini kita sebut sel superficial. Ada juga kita temui sel anuklear. Jika kita sudah menemui sel anuklear, berarti dia adalah akhir masa proestrus. Nah, perkembangan ini diikuti dengan plasma estrogen yang semakin meningkat. Sebelum estrus, estrogen meningkat. Nah, setelah meningkat, pada saat estrus, dinding vagina menjadi tebal, kemudian banyak kita temui sel anuklear daripada sel superficial. Nah, pada akhir fase estrus, dinding vagina mulai menipis, plasma estrogen mulai menurun, dan kita menjumpai lagi banyak sel superficial. Ini masuk masa metastrus. Kemudian setelah metastrus selesai, kita masuk masa diestrus. Dinding vagina mulai menipis, sel parabasal mulai terlihat kompak dan bulat. Kemudian sel neutrofil mulai hilang. Nah, ini adalah tahapan fase estrus jika dilihat dari plasma estrogen, sel vaginal, dan dinding vagina. Nah, supaya kalian tidak bingung, sedikit saya ceritakan tentang hormonal ya. Jadi jika kalian mengingat kembali pada perkuliahan fisiologi ternak, itu di dalam otak ya, baik otak kita maupun otak ternak ya, yang mamalia, itu kita memiliki bagian yang namanya hipotalamus. Hipotalamus di sini ada bagian yang namanya pituitari. Dia ada dua, anterior dan posterior. Nah, kebetulan hormon yang mengatur tentang reproduksi itu dihasilkan oleh anterior pituitari atau pituitari di bagian depan. Pituitari di bagian depan ini akan mensekresikan FSH. FSH ini akan menstimulasi perkembangan folikel yang nantinya menjadi folikel digraf yang siap diovulasikan. Nah, pada saat dia akan ovulasi, FSH mulai menurun, digantikan oleh estrogen dan diimbangi dengan sekresi LH atau luteinizing hormone. Pada saat terjadi lonjakan LH, maka terjadilah ovulasi. Setelah ovulasi terjadi, bekas daripada folikel tadi menjadi korpus luteum dan mensekresikan hormon progesteron. Korpus luteum sendiri disokong oleh hormon LTH yang juga disekresikan oleh pituitari. Nah, adanya korpus luteum ini menghasilkan hormon progesteron. Jika tidak terjadi kebuntingan, maka CL akan regresi atau korpus luteum akan regresi dan menjadi korpus albikan. Digantikan lagi dengan peningkatan FSH yang akan memulai lagi fase folikuler. Tetapi jika terjadi kebuntingan, maka korpus luteum ini akan bertahan terus sampai beranak, sehingga menipres atau memberikan feedback negatif kepada hormon FSH, yang artinya tidak terjadi perkembangan folikel sementara waktu. Nah, kemudian ini adalah dinamika folikel pada masa estrus. Jadi di sini ada kira-kira 3 gelombang. Dari 0 sampai 18 ini adalah kira-kira lama hari estrus. Pada masa proestrus ya, kira-kira di sini itu sebetulnya sudah ada beberapa folikel yang ovumnya siap diovulasikan. Tapi dia gagal karena ketidakcukupan hormon LH, kemudian ya memang seperti itu prosedurnya, karena ada yang namanya fase atretik ovarian. Jadi di sini dia naik, dia berkembang matang, tapi dia atretik. Kemudian dia berkembang lagi matang, atretik lagi.
sampai pada hari kira-kira mau ke-21 dia berkembang dan diimbangi dengan lonjakan daripada hormon LH ya yang hijau ini, dan akhirnya dia estrus. Atretic ovarian ini dia tidak ovulasi karena LH-nya tidak melonjak ya, dia konstan, sehingga dia atretik dan atretik kira-kira sampai 3 kali sebelum pada akhirnya dia diovulasikan. Nah, ini gejala estrus pada beberapa ternak yang bisa kita amati dari perilaku ternak tersebut masing-masing ya. Misalnya sapi. Sapi itu sangat tidak tenang ya. Jadi dia sangat gelisah. Kemudian nafsu makan turun. Kemudian mencari pejantan dan mencoba menaiki betina lain. Kemudian muncul 3A atau vulva yang bengkak, merah, dan berlendir. Mukusnya transparan. Karena kalau mukusnya sudah keruh, berarti dia sudah metastrus. Bukan lagi akan estrus. Gejala ini hampir terlihat pada jenis ternak yang lain, misalnya domba dan kambing. Kemudian ada babi. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi kalau si ternak itu memang estrus, maka vulvanya ini akan merah, membengkak. Ya tidak bengkak sekali, tapi lebih terlihat besar daripada biasanya dan hangat. Kalau kita cek dengan termometer kira-kira suhunya 37-38 derajat Celcius. Kemudian muncul leleran lendir yang bening. Ini berarti dia siap untuk diinseminasi buatan atau dikawinkan dengan pejantan. Nah, kalau domba estrus kira-kira perilakunya seperti ini. Jadi rata-rata ternak yang sedang estrus atau akan estrus, dia itu tidak menolak bila dinaiki oleh pejantan. Dan dia akan menaiki betina atau ternak yang lain yang sejenis jika akan estrus. Jadi mereka cenderung gelisah. Nah, kuda juga sama. Oke. Jadi kebetulan saya ini adalah dosen di bidang reproduksi ternak, reproduksi dan fisiologi. Jika kalian berminat mendalami tentang bidang ini, silahkan bertemu dengan saya, kita diskusi, kita buat banyak proyek yang bisa kita kerjakan bersama. Kakak-kakak angkatanmu sebelumnya sudah ya, kita buat buku panduan, buat publikasi, membuat hak cipta, dan itu semua akan kembali kepada adik-adik dalam bentuk prestasi yang bisa kalian gunakan pada saat nanti kalau kalian lulus. Nah, sebelum kita mengakhiri kuliah hari ini, sedikit kita akan menonton video ya. Jadi, nah ini saya ambil dari YouTube. Di sini adalah dari Michigan. Improve the fertility of their cows and the profit of their farm. The fertility programs that Novus Dairy utilizes are all based on research that deals with how follicles and CL grow during the estrus cycle. Later we'll talk about the fertility programs, but right now we're going to talk about how follicles and CL grow during the estrus cycle to give you an idea how GnRH and prostaglandin F2 alpha can be utilized during certain periods of the estrus cycle. On day 0 of the estrus cycle, when a cow is in standing estrus, there is generally one large preovulatory follicle, sometimes multiple follicles in older cows, that are secreting estradiol. Of course, there's no corpus luteum producing progesterone at this time, but sometimes with ultrasound you can detect the old CL, the corpus albicans. There can be a few other smaller follicles, and likely the atretic follicle from the first follicular wave can be detected with ultrasound on this day. The high Ya, jadi ini adalah video yang dibuat oleh Michigan University. Mereka juga belajar tentang reproduksi ternak ya, dan bagaimana cara mengoptimalkan reproduksi ternak tersebut dalam rangka menjaga profit peternak. Di sini adalah gambar ovarium. Nah, ini adalah follicle digraph yang siap ovulasi. Nah, kalau dia sudah ovulasi, bekasnya menjadi corpus luteum.
seperti itu. Kemudian dia bertahan, jika terjadi kebuntingan dia akan bertahan, terus kemudian jika dia sudah tidak terjadi kebuntingan, oh ya, sebelum itu, jadi pada masa ini kita memasuki masa-masa proestrus, kemudian proestrus terutama ya, proestrus ke estrus. Nah, proestrus itu sendiri kira-kira 17 hari. Nah, itu panjang ya. Nah, selama 17 hari ini tadi ada 3 siklus ovum tadi yang saya ceritakan, ada atretik ovarian. Di sini sebetulnya sudah ada beberapa folikel yang siap diovulasikan, tapi karena tidak terjadi lonjakan LH, maka dia atretik. Kemudian dia akan berkembang lagi. Nah, kemudian dia atretik. Kemudian dia berkembang lagi. Kemudian dia atretik. Begitu seterusnya sampai kira-kira 3 kali. Nah, pada masa yang ketiga, di sini CL-nya semakin besar ya. Kemudian folikel digrafnya juga semakin besar. Kemudian jika dia mendekati masa estrus ya, ini kan sudah akhir dari masa proestrus, berarti dia akan estrus. Nah, folikel digrafi yang di atas ini dia siap untuk diovulasikan. Pada saat akan diovulasikan, ya, si korpus luteum ini tadi akan menjadi korpus albikan. Begitu seterusnya, gantian terus. Itulah yang kita namakan siklus estrus. Nah, kalau kalian lihat dari hormonalnya ya, di sini P4 itu progesteron, E2 itu adalah estrogen. Nah, jadi pada masa luteal, di sini ada progesteron ya. Pada masa folikular ya, progesteron akan menurun, estrogen akan meningkat. Di sini diimbangi juga dengan peningkatan FSH. Di sini terjadi perkembangan folikel. Kemudian ovulasi, progesteron meningkat. Estrogen gantian dia yang menurun atau berada di nilai basal. Pada saat dia akan masuk ke ovulasi, maka progesteronnya yang menurun lagi, digantikan estrogen. Jika terjadi lonjakan LH, terjadilah ovulasi. Begitu seterusnya. Oke, kira-kira itu ya kuliah hari ini tentang siklus estrus. Saya kira cukup jelas. Jika nanti adik-adik menemui kesulitan ya, jangan ragu untuk kontak saya. Terima kasih. Sekiranya itu cukup dari saya. Ada banyak kesalahan yang saya sampaikan pada kuliah kali ini. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa menjadi ilmu bagi kita semua untuk kedepannya nanti. Terima kasih dan selamat siang.